Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk yang baru gabung, selamat datang, selamat menjadi bagian menjadi sahabatnya Sora ya. Dan untuk yang sudah sering nonton dan datang ke channelnya Sora, terima kasih untuk selalu mantengin YouTube channelnya Sora. Oke, hari ini kita akan baca-baca lagi, tapi hari ini Sora akan menaruh spoilernya di depan. Hari ini adalah edisi blak-blakan ya. Edisi blak-blakan pendapat dia atau pandangan dia soal kamu, ya. Sora akan membacakan energi apa adanya ya. Jadi bisa saja memang ada yang positif nanti feedbacknya dari dia, atau ada juga yang mungkin bukan negatif ya, atau mungkin ada yang kurang. Namanya orang punya pendapat, pasti orang punya kelebihan dan kekurangan. Khusus untuk kamu yang kamu merasa bahwa kamu tidak siap untuk mendengarkan, mungkin nggak mau mendengarkan yang negatif, atau mungkin sedang lagi nggak mood, sedang lagi bla bla bla. Sora tidak menyarankan untuk mendengarkan atau menonton video ini. Mungkin kamu bisa balik lain waktu ketika kamu sudah siap untuk mendengarkan apa adanya. Ya, karena hari ini Sora tidak akan men-sugar coating apapun, Sora akan membacakan dari kartu apa adanya energi yang Sora dapat ya. Dan Sora akan menekankan sekali lagi, ini adalah energi dari banyak orang ya. Belum tentu cocok semua poin untuk kamu 100%. Ya, bisa saja cocoknya hanya cuma setengah atau nggak cocok sama sekali dan sebagainya. Ya, dan bisa juga mungkin tertukar-tukar ya antara kamu mikirin orang itu, jadi nanti yang masuk adalah pendapat kamu soal orang itu. Dan bisa saja periode waktunya sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tapi yang pasti saran dari Sora, kalau kamu memang merasa dalam kondisi yang bakalan mungkin baper dan sebagainya, ya, sebaiknya jangan menonton. Ya, karena Sora tidak akan tahu nanti kan Sora ngomong apa, tapi Sora akan ngomong apa adanya. Jadi jangan serang Sora, karena saya tidak, maksudnya gini loh, saya nggak membela siapapun, dan saya kan juga nggak kenal sama kamu semua yang menonton di YouTube ini ya. Secara personal saya juga nggak tahu siapa orangnya kan. Jadi saya hanya mengambil energi secara general ya. So don't attack me personally because I don't attack you personally ya. And I'm gonna be taking down any negative feedback in comment because it's not a positive vibe in my channel ya. Yuk sekarang kita akan memulai pembacaannya, let's go. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya, tentang energi belak-belakan pendapat dia soal kamu ya. Yang itu artinya bisa positif tapi bisa juga ada yang kurang ya. Sekarang coba pikirkan satu nama yang kamu mencoba berkonsentrasikan untuk, aku ingin tahu nih pendapatnya orang ini soal aku. Ya, pikirkan satu nama, konsentrasikan ke kartunya. Sora akan menghitung 1, 2, dan 3. Oke, sudah ya. Dan Sora berharap untuk tidak di skip untuk nontonnya. Nanti energinya nggak dapat secara utuh. Makanya ditonton sampai selesai, jangan di skip ya. Yang kalau di skip kamu yang rugi sendiri. Nanti energinya malah nggak dapat secara keseluruhan. Oke, yuk kita mulai. Belak-belakan pendapat dia soal kamu. Sora hari ini hanya akan fokus pendapat dia soal kamu ya. Fokus kita hanya pendapat hari ini. Fokusnya ke sana ya, dan mencoba untuk tarik energi dia dan energi kamu bersamaan, apa yang dia pikirkan soal kamu ya. Belak-belakan. Kita akan buka dari yang pertama. Apa pendapatnya dia ya soal kamu? Yang pertama adalah The High Priestess ya. Menurut dia ya, kamu adalah orang yang berhati-hati ya. Orang yang punya banyak sekali pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau menjalankan hidup kamu. Ya. Kamu orang yang punya perencanaan. Di sini ada gambar buku ya. Jadi orang yang punya perencanaan dalam melangkah ya. Kamu berhati-hati untuk melihat efeknya dari apapun yang kamu akan ambil keputusannya, baik maupun buruk. Ya, dan kamu selalu berusaha, namanya manusia, kamu selalu berusaha untuk punya hasil yang baik dari keputusan kamu. Karena itu banyak dari kalian yang mencoba untuk membangun spiritualisme ya, atau mengambil waktu kontemplasi, meditasi, berdoa dan sebagainya untuk minta petunjuk supaya dah ngambil keputusan yang benar. Itu yang dia lihat ya. Artinya kalian membangun pikiran kalian, membangun keputusan kalian di atas sesuatu yang namanya minta petunjuk dari yang di atas.
Beberapa dari kalian memang intuisinya cukup tajam dan dia merasakan itu ya, intuisi kalian bagus gitu ya. Dan kalian belajar dari apa yang sudah berlalu, kesalahan yang sudah berlalu, gimana caranya untuk ke depan bisa jadi lebih baik ya. Dan di sini dia melihat bahwa kamu beberapa orang yang elegan ya. Kalau Sora lihat di sini, menurut dia kamu orang yang elegan ya. Orang yang tenang juga, beberapa di sini adalah orang yang tenang ya. Orang yang lembut, kalau Sora lihat di sini di mata dia orang yang tenang dan lembut ya. Yang setiap kali mengambil keputusan dipikirkan dengan seksama. Dan artinya di sini secara spiritualisme atau secara kerohanian, kalian punya kerohanian yang baik di mata dia. Oke. Yang berikutnya, Three of Cups. Di matanya dia, kalian adalah seseorang yang suportif, ya. Seseorang yang suportif, seseorang yang pandai bergaul atau bisa mingle sama lingkungannya, ya. Jadi kalian tahu bagaimana harus getting along sama orang-orang di sekitarnya. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan untuk bersosialisasi, ya. Apalagi kalau sudah beda pikiran, sudah beda pendapat. Tapi di sini dia melihat bahwa kalian cukup bisa, kamu yang menonton video ini cukup untuk bisa kayak mingle meskipun terjadi perbedaan pikiran, perbedaan visi misi dan sebagainya ya. Tapi kamu bisa berusaha untuk kayak mentoleransi orang lain dan tetap bisa getting along sama orang. Apa ya bilang bahasa Indonesia getting along? Tetap bisa bergabung sama orang lain ya. Dan di sini juga terlihat kamu orang yang friendly dalam socially ya. Jadi mungkin banyak orang juga di dalam lingkungan pertemanan kamu punya cukup banyak teman ya. Dan kamu disukai sama orang-orang di sekitar kamu ya. Dalam lingkungan sosial tuh salah satu orang yang menyenangkan, fun, the person that fun to talk to, person that fun to hang out to gitu loh ya. Jadi memang orang yang menyenangkan dan dia salah satunya adalah mungkin juga mengenal kamu dari pertemanan. Kalian awalnya adalah teman dari satu inner circle yang sama. Namun dia juga menyadari bahwa kamu adalah orang ya. Aku akan pakai kata kamu lagi. I think it's like more personal. Kamu adalah orang yang pernah mengalami banyak kekecewaan di dalam hidup kamu. Ya, dia menyadari bahwa kamu masih banyak luka yang belum terhealing dengan sempurna ya. Dia menyadari bahwa kamu punya banyak kekecewaan, kamu punya banyak luka sehingga itu bisa membuat terkadang kamu jadi punya yang namanya anxiety atau overthinking. Apalagi sudah namanya pakai perasaan. Ya, kadang-kadang kamu bisa punya perasaan kayak nggak tenang, gelisah gitu ya. Apakah orang ini jujur apa nggak sama aku? Apakah orang ini bisa dipercaya dan sebagainya. Nah, dia melihat itu kok. Dia melihat bahwa efek dari kalau kamu sudah pernah dikecewakan karena kamu sudah pernah dibuat kecewa, kamu lebih kayak berhati-hati ya, sehingga berkomunikasi sama kamu pun dia bisa melihat bahwa satu, dia berhati-hati, dia takut kayak kamu bisa jadi adalah orang yang bisa punya kecenderungan sensitif ya. Artinya bisa gampang, dalam arti ya sedikit sensitif gimana ya, kalau komunikasinya itu bisa kalau salah ngomong bisa menyakiti. Tapi itu juga bisa berarti kamu bisa orangnya tuh menurut dia tuh banyak kepikiran gitu ya. Apa-apa yang hatimu kepikiran tuh bisa nyambung dari perasaan ke pikiran kamu. Hati kamu sangat terkoneksi sama perasaan kamu. Sama pikiran kamu. Jadi ketika hati kamu nggak tenang, pikiran kamu ikut nggak tenang dan sebagainya. Dan itu adalah proses karena kamu sudah pernah kecewa sebelumnya sehingga ada trauma sebenarnya. Trauma yang belum benar-benar terhealing. Ya, makanya berhati-hati sama perasaan, berhati-hati sama kepercayaan. Dan menurut dia merasakan seperti itu. Kamu kadang-kadang kayak belum bisa percaya 100%, kadang-kadang suka anxiety, suka gelisah, dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya adalah, karena orangnya sudah pernah dikecewakan ya. Gitu loh. Yang berikutnya adalah Knight of Cups. Ya. Dia melihat kamu adalah seseorang yang berani ya. Kalau untuk atas nama cinta, judulnya ya, atas nama cinta, dia tahu kamu adalah orang yang akan memperjuangkan cinta kamu, memperjuangkan perasaan kamu atau memperjuangkan orang yang memang kamu cintai atau sayangi. Ya, artinya di sini juga ada sisi rela berkorban. Dia menyadari bahwa kamu adalah orang yang rela berkorban untuk orang yang kamu cintai. Ya. Kamu juga menjadi seseorang yang berusaha positif untuk mencari cinta dalam masa depan. Dia melihat bahwa kamu mencari seseorang
pada saat ini dia melihat bahwa ketika kamu mencari cinta orang yang memang kamu tahu akan bisa layak untuk diperjuangkan sampai ke masa depan. Artinya kamu sudah dalam tahap yang serius dalam relationship. Sudah nggak tahap main-main lagi. Ya, dan di sini terlihat bahwa energi dari cups ya itu mendominasi ya. Sudah 2 kartu berisi energi cups yang mendominasi. Artinya, kamu adalah orang yang banyak energi feminim atau banyak yang memakai energi dari perasaannya. Emosionalnya sangat berefek di sini. Gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat. Yang berikutnya adalah ada the world ya. Banyak dari mereka yang melihat bahwa kamu adalah orang yang artinya itu pikirannya terbuka, ya. Kamu open minded juga, ya. Di sini juga ada orang yang mereka melihat bahwa kamu orang yang pingin eksplorasi, orang yang pingin tahu banyak hal di dunia ini, ya. Jadi kayak nggak mau taunya cuma satu hal aja, dan kamu selalu mencari bukan kesempurnaan sih, kelengkapan lah kalau yang Sora lihat di sini. Di sini ada juga yang beberapa memang kepingin mungkin traveling ke luar negeri juga ada, bisa ada mau eksplorasi ke luar negeri gitu ya. Tapi ini juga bisa menandakan seseorang yang open minded gitu ya. Ini juga mengkoneksikan ya bahwa kamu adalah seseorang yang memang dalam artian sudah siap untuk masuk dalam tahap baru di dalam hidup kamu. Ya, kamu orang yang pingin masuk dalam tahap baru dalam hidup kamu. Jadi kayak ingin hidup tuh bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, bisa lebih masuk ke tahap yang baru lah ya di dalam hidup kamu gitu ya. Mencari tahap yang baru lagi, mengakhiri hal yang mungkin kurang baik ya, dan melanjutkan terus tahap hidup. Dia melihat bahwa kamu orang yang memang ingin sekali punya eksplorasi yang baik ya. Terus kita mau coba lihat lagi belak-belakan pendapat dia soal kamu. Sebentar, seorang kamu yang ini. Ada Four of Wands. Dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang memang sudah berfokus terhadap yang namanya mau mencari pasangan yang serius dan siap untuk berumah tangga atau siap dalam arti membangun sesuatu yang stabil. Ya, di sini ada Four of Wands. Di sini dia melihat bahwa kamu juga di satu sisi dia mempunyai penilaian kalau kamu adalah seorang husband atau wife material, seseorang yang memang kompeten atau layak lah ya untuk diperjuangkan. Seseorang yang kayak bisa diandalkan kalau membangun suatu keluarga. Seseorang yang stabil. Ya, yang bisa yang sudah cukup dewasa atau cukup mature untuk bisa diandalkan kalau ingin membangun suatu relationship yang serius. Di sini adanya suatu perayaan dan dia menyadari kalau kamu menginginkan yang namanya sebuah sebuah kebahagiaan tentang masa depan yang lebih stabil. Dan di sini ada di Empress. Di mata dia, kamu adalah seseorang yang punya penampilan yang menarik. Kamu punya sex appeal yang baik ya, menarik sekali di mata dia ya. Seseorang yang menurut dia anggun ya. Jadi kalau memang perempuan juga memang sifatnya feminim dan lembut, kalau laki-laki juga sifatnya lembut ya. Artinya memang elegan juga orangnya, punya wibawa dan charming tersendiri. Dan yang pasti dia melihat kamu juga makmur secara finansial, orang yang secara finansial juga cukup baik ya. Dan kamu orang yang bisa men-taking care orang lain. Ya, men-taking care orang lain ya. Artinya kamu juga bisa men-taking care, kamu bisa mengayomi kalau yang Sora lihat di sini, ya. Di sini energi memang ada dari, coba Sora lihat bentar ya. Sebenarnya ada hampir dari semua elemen ya. Kalau Sora lihat di sini hampir ada di semua elemen ada masuk di sini. Cuman kita coba lihat ya apakah ada memang elemen-elemen yang dominan adalah ada dari Taurus, Virgo dan Capricorn itu cukup dominan ya. Dan dari Cancer, Scorpio, Pisces sebenarnya semua masuk, cuman memang dominan di 6 tadi. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Oke. Sekarang kita mau coba lihat ya, itu pendapat dia. Lalu apa yang sesungguhnya dia rasakan ya, perasaannya dia ya bersama denganmu atau mungkin mengenal kamu ya. Yang pertama ada regret ya. Bersama dengan kamu kadang-kadang bisa membuat dia punya perasaan bersalah
Ya, perasaan bersalah yang memang benar-benar artiannya positif, artinya em, di sini seorang menangkap perasaan regretnya dua ya. Perasaan bersalah karena memang dia ada poin di mana dia tahu bahwa dia telah mungkin ada yang pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu gitu ya, atau menyesali kalau dia belum bisa memenuhi ekspektasi kamu. Itu juga ada. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi ada yang mungkin menyesali karena sampai detik ini mungkin atau sampai saat ini dia belum bisa memenuhi ekspektasi kamu atau menyesal karena telah menyakiti kamu. Tapi di satu sisi ini juga bisa berarti terkadang dia bisa merasa ini selalu ada dua mata sisi ya, dua mata koin. Satu satu koin dua mata sisi. Artinya apa? Di satu sisi dia terkadang bisa merasa seperti dipersalahkan. Terkadang dia bisa merasa seperti terpojok seolah-olah semua adalah salahnya dia gitu ya. Memang ada yang benar-benar dia merasa bersalah karena atas apa yang sudah dia lakukan, tapi kadang-kadang dia merasa kayak aku kok kadang-kadang merasa tertuduh atau kadang-kadang merasa bersalah atas sesuatu yang belum tentu dia merasa bersalah gitu ya. Nah, tapi dia menyadari apa yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Artinya dia mungkin mau fokus untuk memperbaiki. Itu yang Sora lihat. Ya, jadi hati-hati. Orang merasa bersalah sama sama dia merasa bersalah sendiri sama kita dalam tanda kutip kita buat orang itu merasa bersalah kadang-kadang beda-beda tipis. Ya. Yang berikutnya adalah tapi dia juga merasakan cinta. Ya. Jadi kayak dia merasa bahwa ya cinta itu seperti itu. Dia merasakan adanya cinta dari kamu, bahwa namanya cinta itu tidak semuanya yang indah. Yang namanya cinta ya menerima dengan segala keburukan dan kebaikan. Itulah adalah cinta yang terdalam. Bahkan cinta yang dalam kategori yang dalam itu adalah kasih. Ya, yang artinya memang mengasihi tanpa batas, tanpa syarat gitu loh ya. Tanpa melihat baik atau buruknya orang itu. Jadi dia merasa bahwa dia punya perasaan itu. Berusaha menerima kamu apa adanya dengan sisi baik dan sisi buruk. Dan dia merasa abundance, dia merasa mendapat keberkahan mengenal kamu. Kamu adalah salah satu berkah buat dia. Ya. Karena kamu mungkin banyak membantu dia, support dia secara energi, secara waktu, secara tenaga gitu loh ya. Untuk membantu dia, menyupport dia untuk bisa mencapai kemakmuran atau kesejahteraan secara finansial. Mungkin kamu banyak berdoain dia, kamu ngajarin dia bermeditasi, kamu ngajarin dia manifestasi supaya keberkahan itu bisa terwujud gitu loh ya. Atau memang secara nyata, kamu memang akan membantu dia secara finansial. Ya, jadi dia merasakan keberkahan, dia merasa berkah dan anugerah untuk mengenal kamu atau bersama dengan kamu. Yang berikutnya adalah denial. Terkadang dia sering merasa terdenial. Ya. Denial itu adalah merasa, kadang-kadang dia suka merasa mengelak. Artinya apa? Orang ini terkadang kalau kamu lagi berantem sama dia, dia masih suka ngelak. Ya, atau terkadang dia masih suka ngelak kalau sesungguhnya mungkin dia sebenarnya butuh banget sama kamu, atau dia cinta banget sama kamu, atau dia sayang banget sama kamu. Ya, dan apa namanya dia menyadari bahwa dia itu kadang-kadang tidak sejujurnya terbuka sama kamu soal perasaan dia. Dia masih suka kayak nutup-nutupin bahwa sebenarnya itu tadi ya, sebenarnya dia sudah sayang, suka cinta, sudah tahu bahwa dia punya perasaan terdalam sama kamu. Dan dia merasakan dengan kamu dia banyak jadi disiplin. Dia belajar untuk disiplin, mengatur waktunya dia, mengatur keuangan dia, mengatur perilaku dia, disiplin untuk konsisten. Ya, dia merasakan seperti itu. Berjalan dengan kamu, ya, dia merasa kayak aku hidupnya jadi lebih terarah gitu ya. Hidupnya kayak harus fokus sama apa yang udah diomongin, apa yang udah dijanjiin, jangan denial gitu loh ya. Kalau udah janji jangan ngelak, jangan ngeles gitu kan ya. Oh enggak, aku nggak ngomong gini, aku nggak gini, aku nggak gitu dan bla bla bla. Ya. Yang berikutnya adalah merasa service. Dia merasa bahwa kamu banyak sekali menolong dia. Atau balik lagi, dia juga merasa mungkin dia banyak tolong kamu. Dari segi finansial, dari segi keuangan gitu kan. Atau dari segi waktu, tenaga. Dia jadi belajar bagaimana harus melayani dari kamu ya, bagaimana cinta itu adalah bentuk dari melayani. Kamu mungkin banyak melayani dia, banyak menolong dia, banyak kasih dia bantuan jasa dan sebaliknya. Dan ada fear
dan belajar untuk menghadapi ketakutan. Ya, mungkin sama ini dia jadi orang yang banyak ketakutan, banyak takut relationship yang nggak berhasil, banyak yang takut takut dirinya gagal dan sebagainya. Kamu membuat dia untuk menghadapi ketakutannya dan menolong dia menghadapi ketakutan itu. Walaupun sebenarnya juga Sora di sini ngerasa, ya tadi baru saja merasa bahwa sesungguhnya dia juga mungkin ada rasa kehilangan, takut kehilangan kamu, tapi masih terkadang dia denial sama 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 itu semua. Gitu loh ya. Kita akan balik lagi, lanjut lagi. Yang belak-belakan yang sesungguhnya pendapat dia soal kamu. Ya, artinya fear di sini juga artinya ada terkadang sisi dia takut sama kamu. Bukan takut sama kamu secara takut ya, tapi lebih kepada Sora bilang di sini takut merasa kehilangan. Gitu ya, takut merasa kehilangan, takut berbuat yang salah itu juga bisa. Ya. Ketakutan, kekhawatiran atau ada anxiety menjalankan hubungan, karena mungkin itu tadi ya, dia tahu bahwa kamu juga berhati-hati, dia pun jadinya takut salah gitu, takut memperlakukan kamu dengan salah sebenarnya, takut salah melangkah, takut salah ngomong atau takut salah bicara dan sebagainya dan sebagainya. Kita melihat yang berikutnya ada detoxification. Dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang berusaha hidup sehat, detox ya, membuang sesuatu yang negatif baik dari dalam tubuh maupun pikiran. Jadi di sini kamu rajin bersih-bersih tubuh atau bersih-bersih pikiran. Entah makanan kamu pilih atau memang mendetox orang-orang yang atau hal-hal yang kamu rasa negatif dalam hidup kamu take it out. Itu yang dia lihat. Yang berikutnya adalah dia merasa bahwa kamu punya visi untuk mengejar kebahagiaan akan masa depan. Ya, dia melihat kamu adalah seseorang yang punya visi dan misi dan optimis gitu loh. Bahwa orang mungkin bilang nggak ada yang namanya happily ever after, tapi kamu percaya bahwa ada yang namanya kebahagiaan selamanya. Artinya apa? Punya optimisme sama yang namanya masa depan. Itu yang dia lihat. Jadi orang ini mungkin bukan orang yang bisa positif atau mungkin orang yang banyak kekhawatiran, tapi dia melihat sisi itu dari kamu. Ya, dan kamu adalah seseorang yang punya inner power. Ada kekuatan dari dalam diri kamu untuk membantu kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Tapi artinya, kamu secara energi memang orang yang punya kekuatan. Kamu punya willingness mengejar apa yang kamu rasa perlu dikejar gitu ya. Dan ketika kamu menginginkan itu, kamu akan sangat ngejar itu. Dan kamu punya kekuatan secara personal atau secara batin. Ya, jadi batin kamu, intuisi kamu, inner power kamu itu cukup besar kalau Sora lihat. Yang berikutnya, ada kindness. Dia merasa kamu adalah orang yang penuh dengan kebaikan. Kalau memang bisa ditolong, kamu akan berusaha selalu menolong orang tersebut. Kindness, berusaha berbuat segala kebaikan, hal-hal yang baik berusaha diberikan gitu loh ya. Berusaha memberikan segala hal yang baik, yang mengandung kebaikan, berbagi kebaikan. Dia juga sangat menyukai dan dia sangat menyukai gerakan tubuh kamu. Ya. Body language kamu adalah sesuatu yang salah satu jadi hal yang paling menarik buat dia. Dalam gaya kamu mungkin berjalan, berbicara, body language itu juga bisa ya. Yang membuat kamu menarik di matanya dia secara personal. Ya. Dan di sini ini juga adalah orang yang kick up your heels. Kamu adalah orang yang bersemangat. Dan semangat kamu menjadi daya tarik tersendiri buat dia. Karena kamu seperti selalu dalam tanda kutip siap beraksi, siap optimis, bersemangat, penuh dengan energi yang bersemangat gitu. Sehingga akan selalu positif untuk menjalani tantangan dan menghadapi masa depan. Jadi orang yang kayak bersemangat gitu. Jadi menularkan semangat itu sama orang-orang di sekitar kamu. Dan kamu orang yang berusaha sebelum menyalahkan orang lain atau sebelum lihat keluar, kamu berusaha kontemplasi lihat diri sendiri. Jadi kamu juga mungkin jadi orang yang menginspirasi dia gini loh. Sebelum apa-apa, lihat dulu ke dalam diri kita. Sebelum satu jari nunjuk ke orang, lihat dulu 4 jari ke dalam diri sendiri. Itulah kira-kira yang di matanya dia ya. Astrologi tadi Sarah udah sebutin, kita akan sekarang langsung ke alfabetnya aja ya. Semoga ada alfabet sama kamu di sini. Oke. Oke. M, A, C, J, D, G, G, D, N, X, L, V, F, H,
K, T, J, dikit lagi ya. Oke, W, H, O, J, dan X. Dicek ya nama tengah, nama belakang, nama kota, nama plat nomor kendaraan, rumah, dan sebagainya. Dan ada I di sini ya. Tadi Sarah udah sebutin belum? Oke, itu dia tadi inisial namanya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya, tanpa di-cut ya. Ambil yang positif, buang yang negatifnya dari video ini. Kalau yang bagus dipertahankan sikap kamu, kalau yang jelek bisa diperbaiki ya. Kalau kamu ingin tahu masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora di @sora_tarot di Instagramnya Sora ya. Tontonin semua videonya Sora karena sifatnya timeless reading. Jangan lupa untuk selalu bersiap dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup. Bertutur katalah dan bersopan santunlah seperti sebagaimana semestinya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye-bye.